Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul wajhil anwar wal jamilil azhar wa afdalul khalqi ajmain, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahin nabiyil karim. Pertama-tama dan terutama tentu kita harus memperbanyak mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena kita masih diberi kesehatan, keinginan untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, membuktikan apa yang telah kita ikrarkan setiap membaca doa iftitah, wa ana minal muslimin. Salawat dan taslim tentu kita harus kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menggenapkan segala urusan yang berkaitan dengan agama ini, baik melalui perkataan, perbuatan, ataupun pensifatan dan takrir ataupun persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita sebagai hamba adalah bagaimana mengambil sebanyak-banyaknya dari apa yang dikatakan, dicontohkan, disifatkan dan disetujui itu, dan kita terapkan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Judul khutbah yang diberikan oleh panitia pada hari ini adalah ikhlas dalam menjalankan sunnah. Ada dua hal, sebenarnya banyak hal berkaitan dengan judul ini, tapi ada dua poin penting. Yang pertama adalah ikhlas menjalankan, yang kedua adalah tentang sunnah. Sebagaimana saya katakan di awal, marilah kita sebanyak-banyaknya mengambil apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, apa yang telah diperintahkan, apa yang telah ditakrir atau disetujui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saya ingin secara singkat membahas ini agar ini menjadi perhatian renungan kita bersama, terutama di hari Jumat yang berbahagia ini. As-sunnah secara bahasa adalah at-tariqah atau al-manhaj. Sunnah secara bahasa ini berarti jalan atau panduan. Secara istilah adalah setiap sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma jaa'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan au qaulan au sifat au takriran. Ini yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa yang disebut sunnah itu apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui perbuatan, melalui kata-kata ataupun perintah, melalui sifat-sifat, dan melalui takrir atau mungkin tidak diperintahkan oleh Nabi, tapi ketika dilakukan sahabat Nabi diam saja, berarti menyetujui. Itulah yang disebut dengan takrir. Dasar dari sunnah ini adalah sebagaimana dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berada di sunnahku
dan sunnah yang telah diikuti oleh Khulafaur Rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Di akhir-akhir ini kita selalu melihat sunnah ini sepotong-sepotong. Bahkan terkadang kita melihat sunnah ini hanya mengambil kulitnya. Terkadang kita bicara sunnah, berbicara yang paling sepele atau yang paling sederhana. Misalnya dalam tampilan kita, nah bagaimana Nabi dulu tampilannya, sunnahnya seperti apa, rambutnya sampai di pundak, jenggotnya dipelihara, pakaiannya bagaimana, kita ikuti itu. Bahkan di media kita sering baca bagaimana kemudian orang berbicara sunnah, terutama berkaitan dengan poligami. Tidak salah semua itu, karena memang sunnah yang pernah dijalankan, dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi sebenarnya ada yang sangat substantif dari sunnah itu. Sunnah Nabi yang dimaksud jangan sampai kita berbicara tentang yang kulit-kulitnya, tapi Nabi melaksanakan sunnah, memberikan contoh kepada kita bagaimana salat 5 waktu di masjid, bagaimana berpuasa Senin Kamis, bagaimana selalu tahajud, bagaimana menghafal Al-Quran. Nah seharusnya kita umat Islam, kaum muslimin ini melihat sunnah yang lebih substantif untuk kita pedomani, dan tidak hanya terpaku pada hal-hal yang sebenarnya kulitnya saja. Makanya pada kesempatan ini saya ingin membahas, dan saya ingin kita semua bisa merenungkan 4 hal. Kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi, inilah 4 poin yang harus menjadi pegangan kita. 4 poin ini menjadi panduan hidup kita. 4 poin ini seharusnya selalu kita renungkan dan evaluasi setiap hari, sejauh mana kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Terkadang kita tidak teliti membahas hal-hal sunnah ini. Kita membahas berharap bahwa kita jalankan, tapi sebenarnya yang substantif itu kita abaikan. Bahkan mungkin tidak pernah kita pelajari dengan sungguh-sungguh untuk kita amalkan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita konsisten dengan amalan sunnah ini, sebagaimana judul yang diberikan panitia, bagaimana ikhlas menjalankan sunnah, saya ingin menyampaikan 4 poin yang menjadi panduan sunnah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib adalah, "Idza aradta mu'nisan fallahu yakfik." Kalau Anda ingin, mu'nisan ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita, syai'un karimun inda ahadin, sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita, yang tidak pernah kita berpisah dengannya, itulah yang disebut mu'nis. Sesuatu yang sangat alami, sesuatu yang sangat kita hafal baunya, rasanya, dan seterusnya. Sama dengan buah-buahan, kita tahu bahwa tanpa melihat kita tahu bahwa itu mangga, itu rambutan, dan seterusnya. Seharusnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita ingin mencari sahabat setia, pendamping setia, fallahu yakfik, maka Allah cukup bagimu. Secara istilah mu'nisan ini bermakna adalah sesuatu minal khazain tastahlikuha indal hajah. Yang disebut mu'nis itu adalah sesuatu yang kita simpan, yang memang akan menjamin hidup kita. Contohnya seperti apa? Di rumah kita pasti ada beras. Kita ingin aman dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti ada telur, ada minyak goreng, ada gula, ada kopi. Rumah tangga kita ingin jamin bahwa terpenuhi kebutuhan fisiknya sehari semalam. Tidak ada rumah yang tidak menyimpan beras. Pertanyaannya sekarang, pernahkah kita menyiapkan bekal Allah dalam hidup kita, bahwa Dia selalu hadir di rumah kita, selalu hadir dalam hidup kita? Ini yang pertama. Jangan karena jabatan, jangan karena materi, tiba-tiba kita tidak ingat Allah, bahwa Allah itu hanya salat 5 waktu. Tidak pernah kita evaluasi diri kita. Jangan-jangan kita menganut Islam karena orang tua kita kebetulan Islam. Pernahkah kita merenungkan betapa syukurnya kita bahwa Allah menjadi Tuhan kita dan kita menjadi hambanya?
Saya pernah sampaikan juga di masjid ini sebagaimana doa Ali. Kafa bi izzan an takuna li rabban wa kafa bi fahran an akuna laka abdan. Cukuplah kemuliaan itu karena engkau menjadi Tuhanku ya Allah, dan cukuplah kebanggaanku karena aku menjadi hambamu. Kebanggaan bukan pada materi, bukan pada keluarga, bukan pada jabatan. Sunnah yang pertama yang diajarkan Ali dan belajar dari hidup Rasulullah SAW, selalulah hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Idza aradta mu'nisan fallahu yakfi. Jadikan bekal Tuhan ini ada dalam kehidupan kita, di rumah kita sehari-hari. Itu akan memandu kita berbicara, bercakap-cakap, bermuamalah dengan sesama, bertindak di pekerjaan kita. Semua itu akan memandu kita, merem kita ketika akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Kalau kita ingin ikhlas sunnah, ini dulu kita renungkan pada hari ini, terutama di hari Jumat ini. Jangan sampai misalnya saya kemarin bercanda waktu pemakaman Pak Insinyur Makawaru, saya bercanda, tapi sebenarnya ini saya ingin menyampaikan pesan. Menjelang salat zuhur, azan di masjid, hanya sebagian yang berdiri bergegas ke masjid. Tapi ketika misalnya dipanggil istrinya, sudah melayat ingin pulang, semua banyak laki-laki yang langsung melompat. Saya bawa bercanda, tapi sebenarnya ini peringatan bagi kita, renungan bagi kita. Sudahkah Allah hadir dalam diri kita, atau hal-hal lain, hal-hal duniawi yang justru mewarnai diri kita, dan kita lebih kaget, lebih serius terhadap hal-hal dunia itu. Yang kedua adalah idza aradta hujjatan fal Qur'an yakfi. Kalau Anda ingin argumentasi, ingin dalil, ingin pendapat, jangan nonton TV. Fal Qur'an yakfi, cukuplah Quran bagimu. Pertanyaannya sekarang, saya yakin di antara jamaah ini banyak yang mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, bahkan mungkin ada yang 2-3 kali. Pertanyaannya adalah, pernahkah ada yang membaca, mengkhatamkan Al-Quran, membaca terjemahannya? Al-Quran itu kisah, kita belajar dari umat terdahulu. Al-Quran itu argumentasi, kita belajar argumentasi dari sana. Bagaimana menghadapi cobaan dalam hidup, bagaimana menghadapi serangan dari non-muslim, semua ada dalam Al-Quran jawaban-jawabannya. Pertanyaannya, pernahkah kita menghatamkan Al-Quran? Kita beli kulkas, kita baca panduan kulkas. Kita beli motor, kita baca panduannya. Kita beli HP, kita baca panduannya. Pertanyaannya sekarang, pernahkah kita membaca panduan hidup kita? Kita pegawai, kita baca undang-undang kepegawaian, kita hafal pasal-pasalnya. Kenaikan pangkat, kita hafal aturannya. Apa kenaikan pangkat kita di hadapan Allah, aturan kita di hadapan Allah, pernahkah kita baca? Ini saya kampanyekan di mana mulai yang belum pernah membaca terjemahan Al-Quran, panduan hidup kita, hari ini beli Al-Quran terjemahan dan baca mulai hari ini. Mudah-mudahan kita khatam Al-Quran, membaca artinya sebelum kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini panduan kita. Kita lebih senang membaca argumentasi di media, di koran, tafsir-tafsir orang, pendapat-pendapat para ahli, pendapat-pendapat ulama. Tapi panduan langsung tidak pernah kita khatam. Betapa ruginya kita. Tiba-tiba kita dipanggil menghadap Allah dan tidak pernah menghatamkan apa panduan hidup kita di dunia dan akhirat itu. Hari ini coba niatkan, cari terjemahan Al-Quran. Ada Kementerian Agama, ada yang dijual di Makassar, dibaca dari awal sampai akhir. Ini hidup di dunia kok tidak ada panduan kita. Bagaimana jadi pegawai tidak tahu kenaikan pangkat, tidak ada tahu tupoksi. Ini hidup ini kayak hilang di permukaan bumi, tidak pernah membaca Al-Quran. Jangan hanya bacaan Arabnya, tapi juga coba minimal. Tapi ini bukan kampanye untuk tidak belajar bahasa Arab, tapi ini bagaimana kita memiliki kemauan dan mampu membaca dari awal sampai akhir panduan hidup kita. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, kalau kita ingin menghidupkan sunnah, idza rattal ghina fal qana'ah tahfi. Kalau Anda ingin kekayaan, qana'ah itu cukup bagimu. Apa ini qana'ah? Qana'ah secara bahasa adalah ar-rida. Kita rida dengan apa yang kita dapat.
Setelah kita berusaha bersungguh-sungguh mendapatkan sesuatu, kita rida bersyukur dengan itu. Ahli fikih kemudian menambahkan yang disebut dengan qanaah adalah ar-rida wa syukur. Kita harus bersyukur juga kepada Allah. Bagaimana implementasinya? Kita keluarkan sebagian dari apa yang kita dapatkan untuk orang lain. Mari kita latih qanaah ini, karena itulah kekayaan yang sesungguhnya. Ini yang dipraktekkan Nabi, ini sunnah Nabi yang sesungguhnya. Jangan hanya bicara sunnah Nabi tentang tampilan, tapi bersedekah sangat susah. Mengeluarkan dari sebagian yang kita miliki sangat sulit. Padahal kita dapat 10.000, 50.000, 100.000 minimal, keluarkan 2,5%. Sedikit-sedikit simpan di toples, nanti dalam jumlah besar serahkan kepada anak yatim, janda dan lain-lain sebagainya, atau masjid. Kalau Anda ingin kekayaan, fal qanaah takfik, qanaah itu cukup bagi kita. Ini sunnah Nabi. Di rumah Nabi tidak pernah menyimpan makanan, bukan karena tidak ada kulkas, tapi Nabi pernah ditegur salah seorang sahabat, kenapa pada malam sudah selesai makan malam, tidak ada lagi di rumah Anda, tidak ada makanan lagi? Kata Nabi, siapa yang bisa menjamin saya bisa hidup besok? Kalau kita evaluasi rumah kita, ada makanan, ada minuman, semua ada dalam kulkas kita, seolah-olah kita masih mau hidup seminggu, sebulan ke depan. Cukup, kita bersyukur. Perhatikan tetangga kita, perhatikan orang-orang di kampung kita, di sekitar kita. Kalau ada yang kekurangan, kalau ingin ikut sunnah, kewajiban kita untuk membagi yang kita miliki seberapapun itu. Yang keempat, kata Ali bin Abi Thalib adalah idza aratta wa'izan fal maut yakfik. Kalau Anda ingin penasehat, cukuplah kematian itu bagimu. Setiap ada orang sakit, pergilah besuk, berdoa, doakan dia. Evaluasi diri kita. Ada orang meninggal, kita ramai membesuk. Kita evaluasi diri kita bahwa cepat atau lambat itu kita akan segera menyusul. 4 sunnah ini kalau kita pegang dengan sungguh-sungguh sebagaimana judul yang diberikan panitia, ikhlas mengamalkan sunnah, 4 poin ini sudah cukup menjadi panduan kita bagaimana menjadi umat Muhammad yang terbaik. Yang pertama adalah kalau ingin membutuhkan sahabat, selalu hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Allahu yakfik, cukup Allah. Bukan jabatan, bukan atasan, bukan pimpinan, pangkat, jabatan, bukan pimpinan yang diberi, tapi Allah yang memberikan. Yakini ini. Idza aratta mu'nisan fallahu yakfik. Kalau Anda ingin sesuatu yang harus ada di samping Anda, fallahu yakfik. Yang kedua, idza aratta hujjatan fal Qur'an yakfik. Kalau Anda ingin argumentasi, ingin pelajaran, ingin pembelajaran, Al-Quran yakfik. Coba kita baca mulai hari ini terjemahannya. Dan yang ketiga adalah idza arattal ghina fal qanaah takfik. Kalau Anda ingin kekayaan, qanaah inilah yang paling cukup untukmu. Dan yang keempat, idza aratta wa'izan fal maut yakfik. Selalulah mengingat kematian ini. Lewat di kuburan baca doa. Ini cara Tuhan mendidik kita agar kita selalu mengingat kematian, dan itulah nasihat yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Malikum barur raufur rahim wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada khutbah yang kedua ini saya ingin mengingatkan sekali lagi, ketika kita jalankan 4 poin ini, yakinlah bahwa kita akan menjadi pribadi yang baru, pribadi yang mencerahkan. Di mana kita berada, orang senang dengan kita, dengan kata-kata kita, dengan perilaku kita. Inilah sunnah yang sesungguhnya. Nabi itu ketika di mana dia pun dia berada, dia selalu membuat orang gembira, membuat orang senang, membuat orang dekat kepada Allah. Kalau ada pertemanan dia membuat jauh dari Allah, tinggalkan teman itu. Bahkan Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, kalau jabatan itu membuat Anda jauh dari Allah, tinggalkan jabatan itu bukan sunnah. Kalau harta Anda, kendaraan Anda justru membuat Anda semakin galau, semakin liar, semakin ugal-ugalan, tinggalkan materi itu.
sumbangkan kepada kegiatan sosial. Ini cara Syekh Mutawalli Sya'rawi, bagaimana betul-betul agama ini mewarnai hidup kita, bagaimana sunnah Rasul ini membuat kita pribadi yang luar biasa. Seandainya ini kita percaya dengan teori ini dan mengamalkannya, tidak ada persyaratan pegawai itu. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Undang-Undang Dasar 45, tidak ada. Tapi karena kita ini manusia, semakin hari semakin brutal, semakin ugal-ugalan. Padahal seandainya kita percaya kepada agama kita, bahwa kita adalah pengikut Rasulullah, tidak perlu ada persyaratan lain. Kenapa? Kalau kita jalankan sunnah ini, semua yang berkaitan dengan pribadi kita dalam pekerjaan, dalam pergaulan, semua tidak akan diragukan lagi, tapi semua akan dibikinkan tupoksi, dibikinkan aturan main. Ini berarti bahwa semakin keras kepalanya manusia. Kalau kita ingin menciptakan masyarakat yang aman, damai, pekerjaan kita yang sukses, kembalilah ke 4 poin ini tadi. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menetapkan hati kita dalam agama ini dan betul-betul menggerakkan hati kita, tapi juga harus diikuti dengan keinginan-keinginan kita. Kita mengamalkan agama ini dengan sebaik-baik. Yakinlah Bapak-Bapak sedang jamaah Jumat yang berbahagia, kalau kita jalankan ini akan aman, hidup kita akan tenang, rumah tangga kita akan tenang, masyarakat kita akan tenang, daerah kita akan tenang. Tidak ada lagi tahun politik yang panas, semua akan gembira dengan pilihannya tanpa mencaci. Tapi yakinlah ketika caci maki, saling menjelekkan itu masih ada, yakinlah bahwa kita jauh dari sunnah. Renungkan 4 poin ini terutama di hari Jumat ini, mudah-mudahan mampu mewarnai hidup kita dan mampu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhillah syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wa ansuril mu'minin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazila wal mihan wa su'al fitan ma zahara min hawa ma batan an baladina hadha khasa wa an sa'iri biladil muslimina ama ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.